nanti gini, gue bakal bahas market dan juga apa namanya yang lain-lainnya gitu ya, alpha kayak gitu-gitu. Nah ini hari ini yang live free gitu. Kalau besok tuh biasanya live buat internal. Jadi kayak gue nggak mau eh, apa ya bikin apa, ngecampur-campurin gitu. Karena sebenarnya gini, kayak biasanya hari Minggu itu live buat internal. Jadi ya udahlah, kita jadwalnya kalau live free itu Sabtu ya, kalau gue bisa mungkin seminggu atau 2 minggu sekali gitu di sini ya. Jadi kalau rame ya gue bikin aja gitu. Kalau misalnya sepi ya gue nggak bikin. Dulu awal soalnya gue bikin sepi. Tapi sekarang udah rame. Oke lah. BTW thank you yang udah hadir. Kita mau bahas market ya. Karena mungkin kemarin kayak oh banyak yang kena likuidasi and stuff. Jadi kayak ya udahlah, gue mau coba bahas gitu ya. Mungkin yang apa yang bisa gue bantu buat kalian, dan ya semoga apa namanya eh, banyak yang terbantu gitu ya. Nah, di sini kita mau bahas kayak apa sebenarnya yang terjadi dalam 24 jam belakangan. BTW thank you yang udah hadir dari TikTok atau dari mana ya. Nah, jadi yang terjadi belakangan itu adalah ada tarif ya. Gue tuh selalu ngomong dari dulu kalau misalnya tarif ya itu enggak, ujung-ujungnya pasti bullish. Maksudnya Trump ini pakai kekuatan dia sebagai presiden untuk ngehancurin market, bukan kripto tujuan dia sebenarnya. Kripto itu ngikut aja, dia bukan ngancurin market kripto, tapi dia mau menggunakan ke powernya dia itu loh, menunjukin kalau Amerika itu kuat ke China. Tapi ada satu fakta bahwa Amerika ini nggak akan, ujung-ujungnya bakal dibatalin, ngerti gak? Kenapa? Karena China ini punya pegang data yang penting ya US gitu. China tuh punya data pentingnya US, jadi Amerika itu nggak akan berani gitu loh. Ujung-ujungnya pasti akan ya baikan kayak gitu. Emang ada agenda khusus di balik ini kayak gitu. Kita sudah ingetin dari live sebelumnya, lu bisa cek aja di YouTube-nya kita gitu ya. Kalau emang kita udah kayak peringatin bahwa market akan turun kayak gitu. Tapi gue nggak expect secepat ini dan sebesar ini likuidasinya. That's why punya Bitcoin di portofolio itu harusnya itu adalah good choice. Nah, BTC itu area ini, so sorry to say, mungkin merusak ekspektasi kalian, tapi ini nggak bottom gitu loh. Kenapa? Karena bottom takes time dan selalu seperti itu. Jadi ini kan lu expect-nya ini reversal di sini. Enggak, ini emang kemarin ini kemakan. Ordernya kemakan, tapi bottom takes time ya. Jadi sebenarnya ada area support di area ini gitu ya. Ini cepat atau lambat akan diisi gitu ya. Price action akan bikin jenuh retail dan akan baru ada reversal, rally base rally lah. BTC itu kan rally base rally kan pergerakannya. Selalu seperti itu gitu. eh Harga 108 ini harusnya akan di fill gitu, entah kenapa. Tapi ini bukan ajakan untuk lu nge-short, karena RR-nya udah nggak bagus gitu loh. Dari harga segini ya turun ke bawah sini ini cuma 3%, tapi RR untuk dari bawah ke atas ya, RR tuh atau RR tuh risk reward ya, risk rewardnya lebih bagus dari bawah ke atas gitu loh. Gitu, jadi gua rasa juga apa ya, nggak bagus lah untuk kita nge-short di area ini gitu. Kita kemarin ada nge-call short ke internal, tapi bukan BTC, yaitu NIR. Ada salah satu member kita dapat 1.600. Kalau gue pribadi, gue ada TP-nya, jadi cuma dapat 800%. Cuman ini kalau BTC ya gue bilang 108. So kalau misalnya lu mau DCA untuk spot, harus ada BTC, ya lu DCA dari harga 112, 110, 108, dan baru nanti lu DCA lagi ke atas kayak gitu. Nah, ada beberapa pilihan koin yang kita sempat sebut juga gitu ya di live sebelumnya gitu, yang gue bilang ini high risk tapi ini menarik, yaitu Sui. Nah, Sui ini sayang banget kena SL kalau dari outlook kita yang sebelumnya. Oke, karena semuanya juga kena SL, tapi ini jauh banget sih. Ini sampai 0,5. Apakah Sui akan recover? Ya, dia butuh waktu lah. Tapi Sui ini nggak sebagus Hyperliquid yang habis ini kita akan bahas. Gini guys, lu cara ngelihat koin yang bagus atau enggak, lu lihat aja ketika recover, dia recovernya secepat apa gitu ya. Secepat apa dan apa namanya, ada berita-berita pendukung apa. Nah, Sui ini kan sebenarnya bisa dibilang L1 lah ya. Secara project fundamental it's good gitu. Tapi kenapa dia ikut turun gitu? Karena gue rasa ini long term holdernya masih kurang lah untuk Sui. Orang belum terlalu berpihak pada Sui. Kemarin tuh banyak kan ke BNB gitu.
belum nyampe ke sini gitu loh marketnya, bahkan ke C pun juga belum nyampe. Jadi kalau ada yang pegang Sui gimana gitu kan ya. Sebenarnya sekarang semua better stay cash. Cuman kalau lu punya position ya lu harus tahu lah itu udah over position atau enggak. Kalau nggak over position ya ya spot kan long term game, ya udah ditunggu aja. Target Sui untuk gua cycle ini tetap sama gitu ya. 5 itu udah 4,3 ya. 5 ini ya yang kemarin nih yang target sebelumnya ini pasti akan tercapai. Karena rate cut tetap sama ya. Akan terjadi di bulan ini gitu ya. Odds-nya besar lah rate cut. Nah, selain rate cut, itu juga sebenarnya ada katalis-katalis lain lah ya. Ya semua ini kan liquidation game gitu ya. Market itu digerak atas bawah liquidation game. Tuh. Ini BTW suara gue kedengeran ya, aman ya? Coba coba ketik di chat. Takutnya gue udah panjang terus nanti gak aman suara gue. Coba aman nggak? Oke aman. Nah, jadi gitu liquidation game. Nah ini kalau misalnya di market yang kayak gini ya, liquidation game itu sengaja ya dibuat gitu ya supaya retail-retail ini bosan lah di market, supaya jenuh. Nah makanya ini yang gue takutin sebenarnya, ini akan ngebuat adopsi kripto ke retail akan semakin susah sih, soalnya udah beda lah cara mainnya, ini terlalu gila. Bahkan teman gue yang udah 3 cycle aja bilang ini paling gila dari cycle-cycle sebelumnya gitu loh. Itu jadi masalah. Sosui ini gue pribadi belum ada add position ke sini sebenarnya. Yang gue ada tuh ini yang gue mau bahas yaitu Hyperliquid. Gue nambah position gue di Hyperliquid, bahkan gue rebalance Solana gue ke Hyperliquid. Kenapa demikian? Sekarang gini, lu tahu nggak Lighter itu kemarin error. Bahkan sampai hari gue nggak tahu sampai sekarang atau enggak, tapi mati, bener-bener mati gitu. Lu nggak bisa trade di Lighter ketika dump. Binance juga agak nge-lag. Nah Hyperliquid ini steady, nggak ada masalah sama sekali. Apakah si Izzy akan biarin ini? Pasti dia akan nyerang lagi gitu ya. Tapi yang namanya ya Hyperliquid juga akan kompetitif juga, dia nggak bakal semena-mena ya udah biarin aja si Izzy nyerang, nggak mungkin, pasti dia kompetitif, apalagi dia punya keunggulan di situ, berapa kali survive FAT. Jadi ini salah satu yang gue apa ya, jadi kayak picks gue lah untuk di cycle ini gitu ya. Dan memang ini udah akan ke 80 ini pasti. Tapi ini areanya menarik gak menurut gua ya, kalau kita ganti outlooknya ya. Ini area strong support juga di sini, tapi bisa nggak dia going lower? Bisa. Gua kan DCA dari 38 sampai 33. Analis gue BTW dia dapat di 20 sih kemarin. Karena dia nggak tidur ya. Gua ketiduran, jadi ya udahlah. Nah, ini area yang lu harus tandain. Jadi gini, gue bisa jamin ya, lu mau ikutin day trading grup manapun, lo akan kalah sama yang namanya si Hyperliquid ini dengan lu hold Hyperliquid, karena ini apa ya, ibaratnya OG always win. Gue udah selalu bilang mau Apex lah, Avantis lah, mau Aster lah, tetap ya, tetap aja, tetap tetap yang akan menang tuh OG Hyperliquid gitu loh. Jadi gue adding backs di sini. BTW gue sebenarnya backs gue udah gue TP di waktu itu 40-an gitu ya. Dan gue rebuy lagi lah di area 38-37 ini. Itu untuk Hyperliquid gitu. Ini belum bottomnya tapi dia takes time lah. Gue rasa dia akan ngisi lagi di bawah sini gitu ya. Ya bikin base lah gitu ya, ngisi di bawah sini dan baru ada reversal ya. Outlook apa tuh? Outlook yang mana? Gak kelihatan apa tuh? Eh gak, belum bear market. Kenapa belum bear market? Karena market BTC ya, atau kripto lah ya, tapi kita kan berkacanya sama BTC. Ini korelasinya dengan eh, M2 supply. M2 supply ya. Jadi uang yang beredar itu korelasinya ke harga BTC. Karena ini bukan perusahaan gitu loh. Kripto itu nggak ada underlying aset fisiknya. Underlyingnya adalah si miner-miner ini gitu ya. Dan BTC ini naik turunnya itu adalah karena demand, karena uang yang beredar. Sometimes ini apa ya? Ini menandakan bahwa ini aset yang scarce. Scarce itu apa ya bahasanya? Gue nggak tahu bahasa Indonesia, tapi scarce lah intinya. Dia langka, dia langka. So ketika uang ini nilainya turun, ya kan, maka BTC ini akan naik. Jadi bukan BTC-nya yang semakin mahal, sebenarnya rupiahnya yang semakin rupiah sorry, mata uang ya, global M2 supply yang semakin menurun kayak gitu. Jadi apakah bear market? Enggak, karena M2 supply-nya masih naik gitu loh. Global liquidity index-nya juga naik. Tuh lu harus berkaca situ, lu cek aja
GLI-nya gitu loh, Global Liquidity Index. Ini yang menandakan apakah kita bull market atau bear market. Sama kita lagi ada di fase rate cut season, ya kan? Jadi enggak, we're not over. Tapi apakah bull marketnya kayak sebelumnya? Kayaknya gue rasa enggak sih. Yang akan naik adalah yang punya volume. Jadi sebenarnya simple ya. Lu retail, lu tinggal buka ini coin market cap ya, oke? Ada lu cek ya, di mana yang rejectnya paling cepat gitu ya. Nah ini yang menandakan bahwa ada nih smart money yang beli. Kalau lu punya data kayak Nansen, lu bisa cek gitu ya. Kayak smart money pada beli apa? Gue tadi ngecek tuh ada sirup, ada apa lagi ya? Beberapa lah gitu ya yang diakumulasi. Nah, ini sirup kemarin juga kita sempat share. Nah, sirup ini menarik sekarang ada di area eh defense-nya ya, ya. Kita udah suruh TP juga kemarin. Nah, ini ada potensi lah ini menarik juga gitu ya. Tapi kenapa gua nggak adding di sini? Ini kan ETH beta play ya. Gua udah kebanyakan ETH beta play sih. Tapi gua considering rebalance Lido ke sirup. Tapi Lido itu sebenarnya good. Nanti kita bahas ya. Lido ini dia punya apa namanya, buyback mechanism yang bagus. Jadi lu kalau mau nyari altcoin sekarang ya, ini gue kasih tips, lu cari yang punya revenue generating dan buyback mekanisme. Kenapa? Karena kalau buyback itu meningkatkan harga tokennya. So nggak bisa lu semena-mena lihat good fundamental project, STBL good fundamental. Kenapa harganya turun? Nah itu di situ jadi masalah. Nggak ada gambar. Loh, gue nggak tahu guys. Sorry banget guys. Sorry banget. Sumpah, gue nggak tahu. Oh, gue dari tadi gue udah bahas nggak kelihatan ya. Sorry banget ya. Oke deh. Wah, gue udah bahas banyak banget, nggak kelihatan loh. Oke. Sorry. Gue nggak tahu guys. Oke. Ya kita tadi udah bahas beberapa lah ya. Kita bahas Sui. Ya gue nggak gambar outlook di Sui sih. Tapi gue cuma ngomong tentang Sui. And then kalau BTC tadi apa namanya? Gue bilang kita akan ke area 108 tadi ya BTC. And then apa lagi ya? Tadi gue bahas kalau BTC akan ke 108. Kalau misalnya Hyperliquid ya, ini tadi yang gue gambar Hyperliquid. Nah, Hyperliquid ini menarik ya. Tadi gue bilang ini ada area buy yaitu di area 38 sampai 33. Ini lu bisa DCA terus gitu ya. Not financial advice tapi ini mungkin bakal jadi game changer lah buat cycle ini gitu ya. Lu dikasih opportunity lah harga murah. Nah, tadi gue bilang dia tanya apakah bear market, enggak gitu ya. Eh enggak, karena M2 money supply-nya itu berkorelasi ke BTC dan ini lu cek BLI Global Liquidity Index sama tadi terakhir gue bilang sirup ya. Nah sirup ini juga ada di area of the last area of defense. Nah gue bilang sirup ini gue ada kepikiran rebalance Lido, teman Lido itu juga bagus gitu. Jadi nanti gue masih ada pertimbangan lah. Sirup ini karena dia akumulasi smart money terus. Nah kalau Lido itu buyback. Jadi itu tadi udah gue kasih ya tipsnya ya. Untuk kayak lu harus punya yang namanya knowledge ketika lu mau beli alts gitu ya. Lu harus ngelihat mana yang kira-kira punya buyback ya, buyback mekanisme. Karena kalau buyback itu dia ningkatin harga tokennya gitu. Jangan cuma fundamental bagus misalnya project ini bagus, perusahaan bagus, tapi dia nggak mau buyback, dia nggak mau ngeburn, dia apa namanya, ya udah gitu ya. Terus habis itu distribusinya malah bagus ke investornya, ya itu nggak bisa. Lu harus lihat kayak community-nya gede gitu ya. Maksudnya ngasih insentif ke community yang besar. Tapi kenapa XPL jatuh? Lu harus lihat juga nih. Misalnya dia ngasih insentif. Apakah insentif yang dia kasih itu bisa membuat harga token turun? Itu harus diperhatiin. Kenapa waktu itu gue nge-call Redstone ya, gue nge-call Redstone waktu itu gara-gara gini. Redstone itu apa sih? Ini gue kasih tau knowledge ya, jadi siapa tahu lu belum tahu tentang Redstone. Redstone itu adalah project Oracle. Tahu link nggak? Chain link. Nah, Redstone tuh mirip kayak Chainlink. Jadi dia itu sistemnya adalah dia ngasih data, karena kan blockchain tuh butuh data. Nah dia tuh ngasih data Oracle, dia ngasih data itu ke BlackRock, klien-kliennya ya, lewat Securitize, Ethena, pokoknya banyak klien-klien besar. Dia ngasih data ke mereka. Nah, mereka itu harus ngapain? Si BlackRock ini harus beli tokennya Redstone, di staking, di vesting 4 tahun, supaya BlackRock ini dikasih data. Nah, stakingnya untuk apa? Stakingnya untuk ngamanin si Oracle-nya. Nah, banyakkan project itu ngasih staking, itu fungsinya cuma buat bikin rame doang. Kayak XPL kemarin bikin rame, gitu ya. Bikin presale lah, bikin apalah. Nah, ini stakingnya ini itu emang bener-bener buat ngamanin si
ngevalidasi si blockchainnya. Di vesting 4 tahun, abis itu mereka dapat insentif dalam bentuk apa? Dapat insentif dalam bentuk BTC dan ETH. Jadi kalau misalnya si BlackRock dapat BTC, dia ngebuang BTC ke market, ya BTC kan market capnya gede. Tapi kalau si BlackRock dikasihnya Redstone, ya ancol lah Redstone-nya. Nah sama kayak XPL kemarin, OG-OG-nya dikasih 21.000 XPL. Habis itu kemarin itu pada buang kan barangnya kan. Exchange dikasih XPL. Karena makanya lu bisa lihat ya, kemarin ada banyak campaign misalnya di exchange apa gitu, lu bisa dapat XPL dengan lu staking apa. Itu kan dikasih sama XPL. Makanya pada ngedam ke market kayak gitu. Itu yang jadi jelek gitu loh. Lu harus ngelihat mana sih yang kira-kira dia itu, lo harus logikanya, ngerti gak? Jadi framework logika lo harus pikir, ini bisa ngerusak harga token apa enggak? Kayak gitu. Nah ini BTC tadi udah gue bilang ya, lu harus coba tunggu di area 108. Tapi bukan arti lu nge-short, karena RR-nya jelek gitu loh, risk reward ratio-nya jelek. Jadi mendingan lu tunggu di 108, ya kan? Lu bisa pasang, kalau gue mungkin nanti akan nge-swing di sini gitu ya, atau nge-buy the dip di area 108. Itu menarik. Apakah akan tutupin gap di sini? Not really sure sih. Not really sure. Kita lihat aja, kalau misalnya 108 ini nggak tahan, ya dia begini bentuknya, wah udah, ini bisa ditutup di bawah sini. Kayak gitu sih. Soalnya kalau lu lihat dari BTC ya, selalu nutupin sih gapnya. Nggak pernah dia nggak tutupin gapnya. Ini palingnya. Ya pernah aja sih, tapi jarang lah. Dia biasanya selalu nutupin gapnya. Jadi ya hati-hati aja sih. Gue sangat apa ya, nggak ada optimisnya di market. Lu nggak bisa kayak berharap, oh ini gini, susah sih. Market itu ya, udah terima apa adanya aja. KOAI gue nggak pernah ngecek kayak apa namanya tentang kayak fundamentalnya atau apa. Ya ini basically ya nanti gue cek lah ya info tentang ini gitu, karena ini price action aja sih. Tapi apakah ini akan di fill? Ini pasti akan di fill sih, gitu loh. Ini namanya unfinished auction guys, jadi kalau ada nge-wick panjang ke atas gini, ini pasti akan diisi, bahkan ke bawah juga sama. Misalnya apa ya kemarin ya, kayaknya FF deh, Falcon Finance ya. Nah ini tuh kemarin kayaknya ya, gue lupa ya, pokoknya intinya kayak gini nih, ini pasti akan di fill gitu. Jadi kalau misalnya di market ya, ini namanya unfinished auction. Kalau dia kayak gini pasti akan diisi gitu, pasti akan ke sana gitu. Ada trap buyers di sana atau trap sellers lah, kayak gitu. Nah ETH tuh gue udah ngomong kan kemarin di kayak di live ya sebelumnya, gue bilang bisa ke 3.900, ya benar sekarang 3.800. Tadi dipnya sampai 3.000-an, agak gila juga. Enak bahkan sampai 0,2 ya, serem juga sih. Emang ini serem serem sih dibilang. Heeh. Tapi kalau misalnya ETH gue lihat sekarang juga ini bagus, tapi tetap ya investing tetap BTC sih, sulit lah ya. Ini area yang bagus sebenarnya ETH gitu ya, untuk masuknya. Gue tetap ya kalau ngomong ETH bukan invest tapi lebih ke spot trade gitu. Cuy ya, tapi gue belum lihat strength ya. Di market tuh lu ikutin strength-nya aja gitu loh. Kalau gue ngeliatnya strength-nya tetap hyper liquid, ya udah hyper liquid gitu. Kayak ETH-nya juga belum ada strength-nya juga. Kecuali dia udah ngebuat base ya di sini ya. Gitu loh. Dia ngebuat base di sini. Nah, ini yang boleh lu cek ya. Maksudnya kayak sembari sembari maksudnya lu kan bear market nih, bukan bear market, apa, market lagi turun. Nah, lu boleh cek ini. Nanti gue bukan financial advice, ini alpha nih, belum gue share kemana-mana. Gue share ke internal berapa minggu yang lalu, tapi tenang aja, ini tokennya belum bisa dibeli juga kok. Jadi maksudnya lu baca-baca dulu, namanya X Maquina. Ya, ini gue yang nemu sendiri. Intinya, yang gue baca-baca ya, ini adalah lu invest di robot. Oke? Kenapa robot menurut gue menarik? Karena at the end of the day, implementasi dari AI adalah sesuatu yang fisik, yang bisa ngelakuin tas manusia dengan lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Jadi di sini yang gue baca-baca itu adalah lu kayak invest di humanoid robot dan physical AI. Kan AI-nya nggak fisik, sekarang kan cuman kayak gen AI, kayak GPT, Gemini, apa segala macam. Nah ini nanti dia mau bikin kayak physical AI. Gue lihat foundernya si X McQueen ini itu bareng kayak sama nih Pick PEAQ. PEAQ juga udah ada di market, tapi kalau ini belum launching di market. Jadi kayak Pick sama X McQueen ini bareng lah jalannya. Jadi lu bisa own the rise of intelligent machine. Nah, DAO allocates resource across four high growth vertical shaping the future of physical AI and open source robotic. Jadi robotiknya open source. Kurang keren apa lagi kan? Ini yang gue bilang narasi yang akan menarik nih. Buat orang-orang di sini ya, lu bisa mulai cari tentang DeFi sebelum semua orang bahas gitu ya. Jadi mumpung sekarang kan kayak lagi dam, lalu baca-baca aja dulu karena lu nggak bisa beli ini juga.
Nah, DeFi apa? Decentralized Physical AI Infrastructure gitu. Bukan DePIN, bukan Dev apa? DeFi AI. Dulu DeFi AI gue udah bahas jauh sebelum dibahas di mana-mana kan. Terus ternyata baru dibahas udah langsung marketnya drop. Jadi takutnya ini nanti ketika udah muncul juga kita lihat ya apresiasi marketnya gimana. Tapi gue rasa-rasa ini yang invest ke sini kan sebenarnya lebih kalangan atas. Jadi kayak untuk kayak retail paling untuk invest di tokennya gitu loh. Ride the narrative aja sih, bukan lu beneran bisa di sini gitu. Ini kemarin yang menarik ya. Kenapa lu harus baca-baca ini? Kemarin tuh Wave 3. Jadi ini tuh public sale, guys. Kemarin kan XPL itu kan juga public sale. Nah, ini tuh kemarin public sale, lu bayangin ya, dia habis 50 miliar dalam waktu 20 menit. Habis gitu loh. 3 juta dolar. Nah, ini tokenomics juga menarik. 70% tuh community kan. Gitu. Nah, ini nih, lu bisa dapetin ya di genesisxmachina.io, tapi udah tutup. Nanti ada wave selanjutnya yang gue bakal ikut. Gue nggak dapet BTW kemarin, gue lupa kelupaan. Dan udah keburu tutup juga. Ini lu bisa lihat ya, ini wave 3 nih kemarin. Itu 3 juta dolar ya. Dan ini tuh habis dalam waktu kayak 20 menit gitu. Beneran secepat itu. Yang sebelumnya agak lama. Ya gue yakin deh, ini nggak mungkin deh 20 menit habis ini for nothing gitu. Pasti they know something we don't know lah. Gue yakin kayak gitu, pasti ada sesuatu agenda yang lagi dibuat gitu sama mereka, tapi entah, mungkin kita belum tahu aja gitu. Nih, proposal yang buat 06 aja ini udah PES, ini udah PES, ini udah PES. Lu bayangin ini beneran bakal digantiin sama robot sih. Tuh. Ya jadi lu bisa mulai kayak apa ya, ibaratnya ini gue nggak ada ya BTW karena, nah, Agility Robotics, Vigil AI Robotics sama Apptronic, ini treasury-nya mereka ya, dan mereka kerjasama sama Peak. Nah, Peak ini udah ada di market. Jadi kayak foundernya Peak dan foundernya ini dulu pernah kerja di fund yang sama gitu loh. Nah, ini nih. Rusak. Nah, ya. The DAO Strategic Asset ya. Ada private robotic companies, private AI companies. Nah, ini lu bisa baca sendiri lah ya. Learning dan lain sebagainya. Nah, gitu lah ya. Nah, ini kenapa gue kasih tahu ke kalian, kenapa nggak cuma ke internal? Karena percuma juga sih. Ini belum bisa dibeli juga kan, gitu loh. Jadi ya gue kasih tahu juga, yang penting buat ya lu aware aja gitu. Untuk lu tahu bahwa maksudnya ada lo narasi ini, bisa lu baca-baca. Kalau picknya sendiri itu udah ada di market gitu ya. Picknya udah ada di market. Again, not financial advice, ya lu bisa baca-baca lagi lah. Ini apa projectnya, ini mana, apakah ini bagus atau ini jelek, atau ini projectnya gimana. Tapi kalau misalnya lu baca-baca tentang pick ya, ini tuh dia kerjasamanya sama Airbus. Tahu kan Airbus? Airbus tuh yang punya pesawat. Airbus sama Mastercard. Mastercard tuh yang buat debit dan apa kredit. Nah, ini kan lalu bisa baca lagi websitenya. Gue gak bakal kasih risetnya karena ini gue riset untuk si internal ya. Kalau misalnya mau ini ya lu bisa baca-baca tentang tokennya buat apa ya, di beberapa exchange. Terus habis itu lagi ya, use case maybe. Machines exist in four domains: land, sea, sky, and space. Nah, provide everything you need to build apps for vehicles, robot, berarti IoT juga included ya, and device in any domain. Untuk IoT itu ada namanya Helium ya, tapi kayaknya nggak begitu jalan deh. Itu fundamental good. Nah, makanya gue bilang fundamental good belum tentu projectnya bagus, karena Helium tuh dipakai sama government di Jerman untuk mengukur air, tapi turns out ya tokennya di situ-situ aja. Nah, itu kan. Ini DP use case. Nah, banyak kan dan lain sebagainya. Tapi ini kayaknya nggak spesifik ke humanoid robot. Kalau Ex Machina ini untuk benar-benar literally robot. Tuh. Gue rasa sih ini nggak secepat itu untuk Rakpul lah ya. Pasti ada kayak step-stepnya. Tapi ya memang namanya project belum tentu akan terwujud seperti itu kan. Iya makanya robot ya.
Nah, jadi ini coba lu baca-baca, nanti kita bisa diskusi lah tentang itu. XPL gue juga udah lepas barang dari lama ya. Jadi kayak $1 lebih udah gue lepas, udah nggak ada harapan sih ke sini. Maksudnya mau fundamental good juga. Nanti lihat lagi gitu. STBL juga lepas, gue cut loss di sini itu menandakan bahwa gue itu tetap manusia, making mistakes juga gitu ya. Bahwa STBL ini gue juga cut loss, tapi STBL ini fundamental good. Nah, tapi itu mereka tuh baru minting USDT dan juga USDT lagi. USD apa ya namanya dia. Dan USD-nya itu kalau lu mint tuh lu dapat yield. Itu yang menarik. Beda sama Tether. Nah, tapi ya again, kita harus tunggu gitu. Kalau memang ada confirmation baru gua akan nanti mungkin enter gitu ya di future atau apa. Kalau sekarang nggak ada confirmation gua nggak akan enter dulu lah. Solana tuh tadi menarik ya di 171 tuh, tapi coba ya kita lihat. Ya Solana ya masih di area-area ini sih. Menurut gue sih area good accumulation zone juga, cuman let's see lah ya. Eh, Dia akan kayak gimana. Kalau memang dia udah break sini ya mungkin akan naik ya, tapi kalau enggak akan turun. eh Have no idea. Jadi kayak bener-bener gue harus ngeliat dulu kayak ini kayak gimana, karena lu nggak bisa nangkap bisa jatuh nih kayak gini nih. Kan lu nggak bisa nangkap bisa jatuh, nggak berani lah gitu. Jadi wait and see lah gitu. Gue nggak bisa bilang kayak gue paling jago atau apa. Jadi tetap wait and see sih. Gue akan nunggu di area-area ini menarik nih gitu. Kita tuh kalau trade itu two directional ya, maksudnya two directional bukan, maksudnya two skenario lah ya. Jadi lo harus tahu kapan kayak kalau misalnya dia turun gimana, kalau dia naik gimana. Jadi kayak bukan satu bias terus dua bias. Misalnya kayak gini nih, kalau dia turun lu gimana, kalau misalnya break dia gimana, kalau misalnya dari sini reversal gimana. Jadi lo harus adaptasi gitu. Astar gue udah bilang ya, jadi gue tuh nggak ada bullish sama siapapun, sama apapun. Gue cuman bullishnya itu sama Hyperliquid. Ini kan kemarin kan gue udah bahas, ya nggak sih, di live sebelumnya gue udah bahas, bener nggak? Eh gue ini kalau nggak nge-break area ini, ya artinya dia ngebuat lower high. Ya udah, akhirnya SOR ke bawah. Ini kalau ada yang manfaatin outlook gue sih, SOR ini bagus banget nih. SOR tuh 43%, lu leverage aja kali berapa udah berapa kan? Jadi gue banyak kasih outlook sebenarnya kemarin. Apalagi ya, tadi udah gue kasih alpha juga satu, nggak pernah dibahas kan expect win di mana coba? Orang gue ketemu sendiri. Ini tahu ya, tahu ini jadi gini guys, tahu ini tuh leadernya nanti dari AI naratif. Jadi gue ada backseat tahu juga. AI naratif itu nanti leadernya tuh tahu, bukan AI sorry, robotik ya, humanoid robot itu leadernya tetap tahu. Dan tahu ini akhir tahun itu mau ada halving kayak BTC kan. Jadi apa ya, menambah scarcity-nya si tahu lah. Jadi gue cukup bullish juga dengan ini, dan gue rasa juga ini cukup apa ya, nggak yang impulsif banget geraknya lah, menarik gitu. Dia udah nutupin gap di bawah sini dan lain sebagainya. We never know lah dia akan kemana. Tapi ya gue rasa sih kita tunggulah gitu. Nggak bagus lu untuk beli kayak sekarang weekend. Jadi kayak kalem dulu, tunggu kayak hari Selasa Rabu, kita lihat marketnya kemana. Tapi ini bisa jadi outlook lah. Lagi ini area support juga kan, bouncing di area ini gitu. Dia break area upper wedge areanya di sini udah menarik lah. Bisa kita, target gue stays the same 700, tapi kalau humanoid robot narasinya jalan banget ya bisa. Oh, soalnya kecil ya. Kalau kalau misalnya humanoid robot itu bakalan perform ya berarti ini bisa sampai 1000 atau bahkan lebih gitu. Masih kecil gak suaranya atau udah kedengeran? Ya semoga akan kedengeran ya. Nah, gue nggak akan kasih ideal future gitu karena gue tau pasti lu kayak pengen untuk apa ya, cepet-cepet future supaya kayak aduh kemarin hilang nih duit gini gini gini. Ya ya biasa aja sih guys. Maksudnya emang emang saya juga market kan. Ini BTW untungnya kita udah TP ya. Karena ternyata dia breakout. Padahal Merlin ini kemarin juga kena. Nah, kita TP tuh. Gue share ini gratis di Telegram ya. Kan gue dapat segini lah ya. Tapi gue udah TP BTW. Jadi nggak SL nih. Dapat 12%, udah gue TP. Iya, pasti pikirnya bakal balikin modal cepat. Jadi hari ini nggak bisa future juga. Santai aja gitu loh. Oh, gak ada yang menarik juga sih. Maksudnya kayak semua lu lihat juga. Tapi gue udah sempat ngomong-ngomong sama beberapa orang.
tadi di acara juga, BNB tuh udah sunset sih, BNB season gitu udah sunset, orang akan balik ke Palm Fund juga sih, jadi lu mungkin bisa keep an eye on Sol juga. BNB akan tetap, misalnya ATH atau apa ya, tetap dia akan naik ya, cuman untuk BNB memes udah sunset sih. Ya deck screener lu bisa lihat nih, mungkin masih dikuasain sama ini, tapi Trenches nggak dead ya, lu mungkin bisa mulai lihat. Nah ini udah mulai ada Sol dan lain sebagainya, udah mulai rame ya, jadi ini bisa dilihat juga kayak, mungkin udah mulai ada Sol juga yang nggak full di BNB, tapi banyak yang kena rak juga, ada yang bunuh diri gue dengar dengar hari ini. Cuman ya coba kita lihat ya, ada satu yang menarik, ini coba lu perhatiin aja gitu, gue nggak belum beli atau apa ya. Nah ini gue dengar dengar katanya ini tuh narasi kayak betting buat football gitu katanya. Jadi apa sih, lu bisa kayak media platform di BNB untuk lu ngebetting football, apa, judi bola lah istilahnya. Nah ini coba lu baca-baca, gue belum ada masuk meme tuh, belum ada dari waktu itu karena volumenya belum ada. Kalau di Sol nggak belum ada sih yang menarik, semuanya tuh masih dead. Cuman franchise itu nggak akan mati karena justru kayak gini orang pada ngejudi kan, jadi bisa lah coba cari-cari yang menarik gitu ya. Kok enggak ya, Cerebro naik 90%, tapi ya again udah nggak matter saya harganya kayak gini juga, ya udah susah juga sih. Em, ini project, salah satu, kawan kita juga ya, gue nggak expect gitu, gue tuh nge-call di Underdog tuh harga 700.000 gitu, dan ternyata ini ikut gara-gara XPL efek. Apalagi ya, yang project-project Indo pasti udah kenal lah. Yang gue lihat menarik kok, Usduk tuh kayak masih ada terus gitu projectnya, kayaknya masih terus digarap gitu, tapi ya again harganya jelek sih, tapi nanti coba kita lihat ya Alderson masih strong atau enggak, karena gue belum, jujur aja gue belum melihat Trenches ada apa. Yang gue waktu itu terakhir main Trenches ya itu di saat-saat ada itu useless gitu-gitu, belum ada yang menarik lagi sih. Hyper ini gue gak tahu harganya di mana sekarang, kayak dijagain flora di sini. Nah ini Hyper ini menarik, ini projectnya bukan project luar btw, ini project Indo. Intinya gue udah pernah kepikiran buat bikin kayak begini tapi gue nggak eksekusi, dan ternyata udah ada yang bikin gitu. Intinya Hyper ini itu adalah lu, platform ya buat lu invest di, bisnis kayak misalnya, apa ya, misalnya di restoran gitu, lu mau invest kayak penggalangan funding lah, nyari funding buat bisnis bisnis kayak gitu. Nah ini yang udah pernah terjadi di sini adalah Dore, tau nggak Dore by Letau. Pancake Call itu kan by Dore, nah itu kemarin habis cepet banget tuh fundingnya. Nah ini kayak gini nih, nah ini mereka big things coming, gue nggak bisa spill brand apa yang coming, tapi adalah pokoknya segede itulah, 3 brand gede, coming to this platform. um, Again ini menarik, tapi ini project Indo, cuman nggak sembarangan mereka bikinnya. Jadi lu harus beli hyper lah untuk lu bisa funding gitu loh, kayak penggalangan dana untuk kayak bisnis gitu loh. Jadi kayak lu punya bisnis nanti lu dapat dividen lah, kayak lu invest di bisnis gitu tapi buy token nih, ya kan, invest di Hyperdrop, oke, okay? Stay updated, earn profit sharing, jadi ada profit sharingnya gitu loh, dan share your growth gitulah ya. Tapi ya price actionnya jelek gitu, masih jelek 1,3. Cuman coba lu baca-baca lagi ya gitu. Gue pribadi belum ada masuk ke toan ini gitu, karena kemarin belum ada waktu untuk gue masuk ke ETH kayak gitu, belum ada. Cuman ya coba baca-baca, nanti kita diskusi lah. Karena si stablecoin selesai, enggak sih, karena si stablecoin itu akan tetap ada. Gue percaya sih STBL itu nanti akan tetap perform, tapi tunggu market ini. Jadi lu kalau market kayak gini tuh lu pasti harus heavy di BTC, terus lu lihat kayak misalnya yang paling strengthnya di mana, karena lu ikutin money flow aja deh, jadi jangan kayak lu, karena waktu kan kita tuh mainnya waktu, seminggu ke depan apa yang strong ya lu ikutin aja ke sana gitu. Jadi jangan beli altcoin yang kecil-kecil dulu karena nggak ada volume di sana, jujur. Kayak lu lihat say gini-gini nggak ada volume gitu, ya volumenya pure dari market maker doang gitu, say kayak gini nggak bakal ada volume. Lu lihatnya yang volumenya gede gitu, ini gitu ya, yang volumenya gede aja yang paling ini gitu. Apa
ya kan? Lu lihat lah saya Morpho atau apa, lalu bisa cek di sana gitu. Kalau misalnya belum ada volume ke sana, better jangan. Emang kemarin enak sampai 0,2 ya, gue penasaran sih, karena gue udah lepas barang dari lama kan, gue udah call pas 0,2 terus ya gue lepas barang. Oh iya dong, sampai 1,13 ya. Ini buybacknya ada sih, tapi entah ya, maksudnya udah ya kayak gitulah, dia nggak kuat kemarin nahan. Nah ini juga nantilah kita lihat lah, banyak banget opportunity yang menarik. Tapi kalau dari gua, yang paling enak, aman, volume ada, hype USDT gitu ya, Hyperliquid. Gue sangat-sangat emang bullish banget di project Hyperliquidity, dan juga BTC of course. Baru dua itu sih. Tuh, sisanya masih belum ada volume lah. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lain lain nggak, kayak misalnya portfolio adjustment atau apa? Ini biasanya gue layanin untuk internal, coba coba lah, ada yang mau nanya-nanya boleh. ETH ya, ETH tadi gue udah bilang ya, bottom takes time, tapi kalau ETH nih ya, harga seharga ini udah bagus, cuman pasti takes time lah, pasti takes time. Karena dia ada di area yang menarik juga sebenarnya. Kalau mau ngeliat kayak weekly-nya ya, menarik kan, kayak gue udah bilang itu menarik. Tapi kalau going lower ya paling nge-grab gitu, liquidity grab kayak gitu, kayak ke bawah sini gitu ya. Foto pribadi alokasi gimana? Gue paling heavy kan Sol, tapi kan gue baru pindahin banyak ke Hive. Sol gitu. Paling banyak Sol, dan Solnya juga dapat agak rendah, jadi kayak sebenarnya masih aman-aman aja portofolio gue. Gue gak ada posisi future juga, malah gue ada posisi short. Tiba-tiba pagi ke TP. Terus habis itu tadi pagi juga ngelong lagi Hyperliquid. Udah TP juga di 40 udah gue cabut. Kayak gini-gini lu mau nge-scalp boleh, tapi ya harus siap mental gitu ya. Ini kayak gini, ini bisa nih di scalp nih, kayaknya gue mau nge-scalp sih, cuman ya siap mental aja. Yang paling harus lu perhatiin kalau mau nge-scalp kayak gitu ya, biasanya ya yang gue selalu pakai kalau nge-scalp tuh, gue lihat ini misalnya engulfing nih, ini biasa sering banget gue pakai buat nge-scalp. Terus targetnya mana, ngisi gap yang mana gitu ya, kayak gitu sih kalau misalnya. Kayak dulu ya butuh build market structure, nggak yang kayak cepet gitu, butuh takes time, cuman emang ya, apa namanya, ini semua liquidation game doang, ini bukan kayak over gitu, enggak, ini enggak over sama sekali, enggak ada yang bilang ini over sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada yang udah mulai takut bilang ini over, salah. Apalagi yang pakai momentum ini untuk nyenggol-nyenggol, kok menurut gue bego banget deh, kayak maksudnya Indonesia nih, tau deh, maksudnya kan bareng-bareng ningkatin adopsi kripto nih, tapi kayak saling nyenggol satu dengan yang lain, satu bilang kayak badut-badut, satu lagi bilang kayak dapat berapa dari shorting, satu nge-short, satu ngelong. Makanya gue tuh nggak pernah berpihak gitu ya, gue selalu kayak fokusnya alpha gitu, karena ya alpha tuh ada di setiap waktu. Kalau misalnya kayak lagi bear market atau lagi kayak turun, ya lu hunting alphanya, lu ikut resellnya, lu ikut apanya. Nah tapi kalau misalnya lagi bull, ya udah lu TP, dan lu sambil cari lagi, jadi kayak ini works di kapanpun gitu. Tapi kalau lu nge-short, lu harus nunggu waktunya, dan nanti lu pasti kena hujat sini, nanti lu ngelong ya, gue nggak ngerti lah. Di luar negeri tuh nggak ada kayak gitu, nyenggol-nyenggolan tuh gue liat nggak ada. Kayak Andrew Tate sama Iman Gadzi gitu, sama-sama ada kripto, tapi mereka nggak pernah nyenggol juga sih gue liat-liat. Indonesia tuh kayak gue nggak tahu kenapa harus nyenggol gitu. Ya itu kan ketahuan banget emang mau selling kan, itu emang mau selling classes. Nah gue pribadi, gue ngejualnya itu adalah produk LuxQuant. Itu kalau kalian nggak tahu, lu cek Instagram gue. Instagram gue nih, kalau lu belum follow ya lu cek Instagram gue. Oke, lu cek Instagram gue gitu ya, gue ada produk LuxQuant, itu algo gitu loh, algo untuk ngasih lu tools untuk lu trade. Nah itu gue yang, ya kenapa gue bikin algo, karena kalau misalnya signal yang buat orang itu pasti kena hujat lah. Kalau algo itu worksnya very consistent, orang tuh nggak bikin konsisten gitu. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba short kayak kayak gimana tuh sebenarnya naik dikit, pasti orang kayak panik dan kayak nambah 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 kayak gitu kan. Kalau algo kan enggak, dia ada skenario sistemnya, orang tuh nggak bisa konsisten.
karena ada perasaan. Nah ini di IG gue share look squad, gue nggak peduli gitu ya. Sama ada produk Solizer yang lagi gue bangun gitu, jadi buat yang main ini coba, lu bisa coba, ini gratis gitu ya. Gua ini gratis, baca lah, find 10x gems before diamond. Intinya gini, lu cari misalnya ini ya 5 gitu ya, let's say ini 15 atau ya 5 aja lah, biar biar cepat lah. Ini ada deep mode sama stack engine. Stack engine adalah AI agent yang kita bangun untuk ngebuat kayak gambler tapi di versi AI, pokoknya kayak gitulah. Jadi kita akan analisis, cuman sesimpel itu doang. Lu bisa coba sekali kalau nggak salah, gratis. Kalau login sehari satu kalau nggak salah ya. Jadi lu coba-coba aja Solizer.ai, Solana Analyzer. Nah ini dia akan cari meme coin, ini akan ketemu. Ini kita jual subscription per bulan, itu $50 per bulan. Tapi kalau lu mau beli khusus per tahun, gua ada harga very special. Ini langsung muncul, ini 65%, artinya kurang bagus. Kalau misalnya 75 atau 85 itu bagus. Nah ini kenapa kayak jelek kayak gini, karena gue nggak nyalain ini dua ini supaya buat nunjukin kalian aja biar cepet kan. Karena kalau ini agak lama nih, butuh waktu kayak 2 menit kan. Tapi dia detail, kalau lu pakai deep mode dia akan nyari beneran sampai sampai large transaction dan well holdernya. Nah, ini tuh ibaratnya kenapa kita tim bikin ini, itu kita mau bikin kayak versi Kaduna. Lu tau Kaduna nggak sih? Atau kayak Moneylord atau siapapun yang di Twitter yang jago trading untuk meme coin, itu kita bikin dalam versi AI. Jadi kita ambil cara mereka nge-trade, kita bikin AI-nya. Kayak gitu. Nah, jadi kayak sesimpel itu, lu tinggal klik tombol, muncul, tinggal lu cek gitu ya, oke, dan lu tinggal beli kayak gitu-gitulah. Cuman emang ya kalau memang dia lu nggak pakein versi apa, yang ini, dua ini, ya dia nggak akan sebagus itu. Dan apalagi kalau market lagi jelek, kalau market lagi bagus itu akan bagus. Bahkan gue pernah ketemu 7x, ketemu berapa x, banyak kok yang udah nyoba ini gitu. Nah ini masih gratis, tolong kalau misalnya ada pendapat, saran atau apa, kasih tau gue. Karena lu kalau misalnya ngasih pendapat yang bagus dan kita bisa kembangin, mungkin lu bisa dapat gratis ini Solarizer Live loh. Ini ngebantu lu trading kalau lu mainnya meme, supaya lu nggak ada waktu apa ya, nggak habisin waktu untuk buka-buka Twitter gitu-gitu loh. Karena ini udah lengkap, tinggal lu nanti cek ulang aja kayak chartnya atau gimana kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya itu produk-produk yang gue jual gitu. Gue bikin produk ini untuk ngebantu masyarakat ya, gue mau create value lah masyarakat, kayak tools kayak gini kan bisa kepake nih gitu kan. Gitu. Tanggapan anonim di dark web yang bilang BTC sudah enggak, gue nggak percaya kayak gitu-gitu. Dari dulu juga kemarin gue dapat info kayak gini katanya, oh ini ada GCR-nya, katanya mirip kayak GCR. Dia bilang katanya kalau katanya katanya orang ini bilang kalau misalnya dia orang udah ngomong, tuh dengerin aja. Katanya dia jarang ngomong, tapi dia kalau ngomong selalu bener katanya. Bilang Juni itu katanya market top, katanya ini lama lah katanya. Julinya rally, terus mana orangnya hilang. Gue udah nggak percaya kalau teori-teori gitu. Ini nggak based on teori, based on data. Gue cuma berpegang sama datanya Imam, makro analis gue aja gitu loh, makro analisnya Underdog. Jadi kalau dia udah bilang apa ya gue ikutin aja gitu, based on data. Lu nggak bisa main tebak-tebakan di sini, karena ini udah mainnya institusi. Siapa yang megang data dia menang, intinya gitu doang. Makanya kenapa sekarang udah nggak ramah buat retail. Kalau retail nggak sanggup beli Bloomberg, nggak sanggup beli Mesari, ya udah lu kelar. Lu main tebak-tebakan kan susah, nggak bisa kayak gitu. Jadi gue udah nggak percaya kayak gitu-gituan. Dari dulu udah banyak kayak begitu-gitu. Jadi ada kadang dia berhasil, kadang dia gagal kayak gitu. Jadi gue based on data. Nah ini BTW Edena tuh gue beli lah coin store. Ini udah naik ke 30% meskipun market dalam tetap masih naik gitu ya. Dan ada berita penting minggu depan gitu loh. Gue gak bisa spill apa, tapi intinya ada berita penting lah minggu depan. Karena gue pagi baru meet sama salah satu orang yang punya informasi tentang Edena ini gitu ya. Jadi minggu depan kalau nggak telat harusnya ada something yang going big. Gue pribadi udah up sekarang 30%, waktu itu kan 50 ya, karena ini ada sempat turun. Jadi ya ini not financial advice, tapi kalau misalnya lu, itu kan gue udah kasih linknya juga kan ya, kalau coin store tuh nggak perlu KYC. Cuman ya gitu, ini kan exchange ya, bisa jadi rak, bisa jadi apa ya, itu again lu harus tahu lah porsi lu kalau lu main kayak gini gitu. Dari dulu gue main alpha juga gue tahu porsi gue lah gitu deh. Hemi itu apa Hemi? Tukar BTC ke ETH nggak wise, tetap BTC nggak wise banget. Hemi itu di sini. Nah ini kan lu lihat ya, BTW sebelum gue bahas Hemi, lu bisa lihat ya, ini kan 81, tadi kan berapa sih? Coba dikasih tau. Ini di sini salah nih, soalnya tadi kan kita pas masuk 70-an ya. Ini udah naik lah, sekitar segitulah kayaknya. Jadi kayak gitulah, tapi nggak selalu bener ya soal Excel. Jadi kalau dia mau nanya-nanya bisa ini ya. Ini bukan sih Hemi.
jujur gue nggak ngikutin kalau meme belakangan, jadi gue nggak bisa jawab sih. Ini juga persepsinya ya, gue nggak suka sih ini kayak gini, biasanya akan lama di bawah, susah sih. Gue udah kasih tips juga, kayak misalnya kalau volumenya lagi nggak ada ya mendingan jangan. Kebanyakan tuh di BNB juga, dan kayak ya udahlah kayak nggak ada volume juga. Nah kedepannya akan balik ke pump fund sih menurut gue ya, jadi kayak OG always win, pump fund ini buybacknya kuat banget, gila gue liatnya juga ngeri juga nih. Pump fund ini menarik, salah satu yang kayak apa ya, metanya tuh ada lah gitu, ini area menarik nih, ini bisa lu perhatiin lah, salah satu jadi ini ya, gitu deh. Taruh aja lah limit-limit gitu tuh, lu taruh aja sebenarnya, nggak ada salahnya lu naruh limit, kayak coba aja taruh limit di sini, siapa tahu ntar tiba-tiba gitu lu dapet, gitu ya. Oke, ini berapa orang sih? 18 ya. Ada yang mau nanya-nanya lagi nggak? Oh ya, tolong ramein ya, kayak community gue kayak bikin 1.000 gitu guys, kayak ramein, nanti kayak gue bisa share apa, kayak tadi kan gue share alpha gitu-gitu, ramein aja nanti gue banyak share atau alpha. Ini gue nggak tahu sih ini yang ramein ini bot atau apa, tapi kayak gila gue liat kayak dalam waktu berapa hari dari 300 ini jadi 800. Orang kebelet kaya apa gimana dah, jujur. Apa udah kesulitan nyari community yang genuine, gue juga nggak tahu sih, karena kayaknya community jadi cuma saling serang doang ya, apa gitu, gitu ya, gue bingung aja sih belakangan. Tapi lately gue juga jarang trading, kayak banyak kan kita lebih ke apa ya, di alpha kayak gitu-gitu, di ya so far masih market masih kayak gini-gini aja, tapi ya semangat ya buat yang di ini, di market. Gue beberapa kayak barusan soal juga gue TP, tapi ya soal ini gue TP bukan karena dia akan turun sih, gue mau nunggu aja gitu loh. Memang mungkin gue bisa kena round trip, tapi ya udahlah daripada ini stay cash is always solusinya. Balance kuliah sama kripto simple aja sih, kayak time management kan, lu bikin sistem aja. Kripto ini untuk apa sebenarnya? Lu kalau kriptonya ini untuk kayak lu cari duit gitu ya, kan sebenarnya kripto tuh nggak usah mantengin terus, ya nggak sih? Dari kripto tuh lu bikin outlook, lu bikin plan, udah lu tinggalin sesuai plan aja, dan lu harus buka cuman setiap candle 4 jam tutup. Jam berapa? Jam 7, jam 11, jam 3, ya udah gitu. Jam 7 malam, jam 11 malam, udah. Jadi kayak lu setiap 4 jam aja, 4 jam candle, nggak usah kayak setiap detik lu buka, jadi nggak sulit lah. Terus kalau mau belajar gimana ya, salah ada waktu sih menurut gue sih, gue salah ada waktu, dan bahkan waktu gue masih kayak abandon deh, gue masih bisa live free kayak gini, jadi kayak waktu tuh abandon. Jadi nggak susah sih sebenarnya nggak balance gitu, ya nggak sulit lah, pasti bisa lah, cuman ya tinggal lu bisa atur waktunya nggak gitu, waktunya nggak gitu, itu aja sih. Satu style atau compound, ya jadi kalau compounding ya lu invest gitu, compounding ini BTC itu udah menarik gitu ya. Kalau misalnya lu style juga, menurut gua ya gua nggak terlalu pakai yang kayak alchemist gitu-gitu, karena gini ya, at the end of the day yang paling efektif dan efisien menurut gua adalah lu pelajarin candlestick dengan baik. So kalau lu masih belum ini, lu pelajarin candlestick, bukan pelajarin metode, karena metode itu adalah implementasi dan turunan dari candlestick. So candlestick turunannya misalnya market structure, diturunin lagi smart money concept, diturunin lagi dari smart money concept tuh apa, misalnya ICT gitu ya. Lebih detailnya ICT, dan ICT nanti ada misalnya order flow nanti ada apa, ada alchemist dan lain sebagainya. Terus misalnya Elliott wave, nanti ada yang lebih detail wave analysis, tapi kan ujung-ujungnya wave analysis ke candle lagi gitu loh. Jadi pelajarin candle dulu, kalau udah kuasain candle baru lu mau pakai style lu terserah lah apapun, kayak order flow, footprint atau apa, itu kan buat mendukung aja. Tapi yang paling penting adalah lu disiplin gitu. Kalau trading lu harus disiplin, kalau lu tahu lu nggak disiplin mendingan lu spot. Nah spot itu jangan jangan kayak cinta sama koin juga sih,
Jadi lu tau lah kapan lu harus ini, kapan lu harus exit kayaknya gitu. Santai aja sih menurut gua gitu. Jadi harusnya aman lah ya, portal dan sebagainya. Gua akan tetap bimbing kalian di free di sini. Join Telegram juga yang gua udah share di announcement. Itu free kayak buat gua kasih signal juga kadang-kadang. Lu trade di Bing X nanti lu akan gua kasih bonus kalau lu aktif. Tinggal lu kasih UID ke gua dan lu bilang kayak gua aktif nih, Bang coba cek kayak gitu. Dan juga appreciate gue dengan kayak ramein aja community ini gitu ya. Kita mungkin bisa bikin acara yang menarik gitu ya karena masih sepi juga, community kecil juga. Kita bisa bikin acara di Jakarta, di Surabaya, di mana terserah gitu ya. KYC cepat banget, cuma 2 menit, 1 menit, dan bonusnya banyak. Bonusnya banyak banget kayak bisa kemarin kalau lu aktif bisa dapat iPhone, bisa dapat apa. Dan dapetinnya gampang karena community gue kan kecil, pesaingnya dikit gitu loh. Jadi kayak gampang lah kayak kalau lu ikut community yang gede ya mungkin ada yang dapat lebih duluan, kalau gue kan kecil gitu. Jadi gampang lah dapetinnya. Bahkan lu kayak trade apa segala macam dapat bonus. Terus gue juga suka iseng kak, gue cek UID yang daftar lewat gue, terus gue kirimin aja USDT gitu. Tanya aja, ada yang pernah dapet kok. Gitu. Jadi ya iseng-iseng giveaway dari situ gitu. Jadi kalau gue giveaway pasti lewat BingX. Jadi kalau misal lu mau ibaratnya nih lu mau ikut BingX cuman buat giveaway ya ya udah silakan sih nggak apa-apa. Kalau membantu-bantu nge-trade kan lumayan gitu. Kan gue juga ada free Telegram group. Rencana sih kayak 2000 3000 member mungkin gue tutup community. Karena fokus ke produk sih Pak, jujur ya produk itu kan butuh energi banyak yang gue lagi pengen plan untuk produk-produk kedepannya itu yang kayak LuxCon itu kan lagi gue coba plan kan. Ya cara pakainya ya ada misalnya kayak wave kelima, wave paling panjang gitu. Gue pernah belajar juga sih itu, pernah diajarin lah sama Suli bentar. Tapi gue sekarang lebih ke pakai metodenya gue gitu, yang gue biasa share ya udah kayak gitu-gitu aja. Gue nggak mendalam yang lain-lain gitu. Fokus ke metodenya, stick to the plan, evaluasi emosi aja gitu. Gitu aja sih sebenarnya sih. Ada yang mau nanya lagi gitu? Harusnya sih nggak panik ya hari ini. Ya biasa aja nggak sih, maksudnya udah aja. Saya juga market gitu deh. Jadi aman aja ya. Kalau ada yang mau nge-shorting atau mau apa ya silakan. Tapi ya tetap harus tahu risk management gitu aja sih. Resikonya nggak bagus lah kalau di weekend gini. Lo harus tahu lah. Gitu deh. BTC murah banget Pak, jujur ya. 112 tuh murah. Murah banget. Bear market menurut gua BTC jatuhnya paling-paling mentok 100k loh. Mentok-mentok 98 gitu-gitu lah. Kalah bear market. Peak cycle 141. Kalau kondisi sekarang peak cycle 141. Bukan 160 sih. Gua nggak bullish kayak 200k gitu. Oh, nggak sih gua. Gua nggak sebullish itu ya. 141. 140 lah. 140. Tapi kalau lu udah sibuk kerja atau apa, sebenarnya just buying hype aja lu udah kayak nge-outperform semua trader sih. Karena trader-trader yang day trading tuh juga ada ngaconya juga nih. Mau gua spill emangnya cara-cara orang ngaco nih ngajarin trading kan dia begini nih. Gua kan juga tahu cara-cara orang trading. Dia begini, set taruh long position, nih target, set gini kan. SL gimana nih? Misalnya SL gini, dia gini, kasih entry gini. Set. Nah, dibikinin kotak kayak gini. Tuh, gini nih, entry-nya segini. Terus nanti gini, kena misalnya entry-nya di mana gitu. Tapi kena SL, oh SL-nya cuma 5% kok. Tapi dia dia entry-nya di sini pas udah marketnya cuman kenanya di sini doang nih. Dari sini misalnya set gini doang. Udah kena entry kok. Lah entry-nya selebar ini. Gue suruh nebak-nebak 15%, suruh suruh apa? Suruh ngegaca di 15%, nah masuknya di mana. Kalau misalnya gue kasih limit di bawah sini aja nggak dapet dong. Sulit gitu. Namanya itu nggak ya, banyak lah cara-cara curang orang-orang yang namanya orang juga nyari duit ya. Cuman kalau gua kalau presisi aja, maksudnya entry di harga berapa ya udah harga berapa, hanya gua share di Telegram juga sama
Jadi misalnya ya udah sini gitu misalnya nggak ada berubah-berubah gitu loh. Ya ada SL, ada gue juga manusia juga pasti kena drawdown. SL juga ada kemarin, SL ETH yang di Telegram, tapi habis itu yang shortnya Merlin TP, terus gue share shortnya Nil juga TP. Gue udah share Nil tapi gue lupa share ke ini. Gue short Nil kan malam nih, jam berapa sih, jam 2. Gue belum lihat loh, jam jam 2 setengah 3 tuh belum, market belum gimana gimana banget. Gue lihat ini gue short nih di sini, TP-nya 2, tapi gue lupa kayaknya di OKX gue cuma dapetnya 2,5 deh. Nih gue juga nggak tahu nih kenapa gue ketutupnya di, sorry bukan yang ini. Gue juga nggak tahu kenapa gue ketutupnya di 2,5, padahal gue kayaknya TP-nya 2 deh kayaknya, gitu lah ya. Gue juga bingung sih jujur kenapa, kan ya ya udahlah. Itu kapan harus future atau spot? Kalau lu gak ada waktu ya spot, kalau future eh, ya ya kalau lu bisa disiplin future gitu. Tapi disiplin juga lo harus tahu disiplin kayak gimana. Lu beneran bisa no emotion gak? Kalau lu emang rasa kayaknya gue punya hal lain untuk gue kerjain, mendingan lu spot aja deh. Gitu susah sih soalnya future, kayak gue yang udah hampir 5 tahun di market juga ngerasa future juga susah gitu. Jadi not for everyone lah, gak segampang itu juga gitu loh. Spot sih baik, mending punya sistem gitu. Lu mau nggak nanti kayak gue mau bikin sih rencana kayak YouTube video. Gue pengen ngajarin kayak hal paling mudah untuk lu dapetin 10 juta per bulan gitu untuk anak kuliahan. Kayak ada hal paling simple yang kayak applicable banget gitu kan. Orang kan bilang oh nih hal paling simple lu harus dropshipping, itu kan kayak susah gitu, lu belum tentu apa segala macam. Gue ada kayak cara paling simple dan kayak gue baru ketemu caranya gitu, dan kayak ya udah lu bisa lakuin, kayaknya hampir semua orang bisa lakuin gitu. Gitu sih. Kalau memang tertarik gue mau ngajak, mau bikin juga kayak gitu, kayak konten di YouTube mungkin kayak gue share. Terus mungkin kayak kalau lu pada suka ngeklip ngeklip ya klip lah di TikTok, ntar paling gue kasih di Word atau kasih apa. Kayaknya seru juga gitu kayak ngebahas-bahas yang lain gitu, daripada kayak gue bahas trading doang. Kan trading juga menghasilkan, tapi kayak kalau ada opportunity lain kan sikat lah ya, kenceng banget. Ya itu kan gue bilang gitu loh, kayak ada rekayasa rekayasanya, misalnya mereka kenceng tapi nggak di share lossnya gimana. Yang di Telegram tuh kan ada berapa yang gue loss juga kan, ya gue share juga gitu. Yang Profesor Lux nge-share kan juga ada yang loss tapi ada yang profit ya, jadi kayak ya pasti seimbang lah. Win rate gue gak bagus-bagus juga kok, paling kayak 60 atau gocap, tapi kan RR-nya ya. Jadi tolong ya, ini kayak udahlah live-nya hari ini, nanti lu tuh tolong lah rame-ramein lah ini orang-orang ini gitu ya. Kayak bikin rame lah Discordnya kayak sampai 1.000 gitu atau apa, kayak kalau bisa gue nge-live free gini join 50 gitu, jadi gue lebih semangat gitu ya. Thank you yang udah hadir, nanti gue share recordingnya gitu ya. Thank you semuanya.